Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar tentang tokoh Yusuf, Bapak Ibu. Dan malam hari ini saya berikan tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pandanglah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Pandanglah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Yusuf adalah seorang pemuda. Kemarin kita sudah belajar bagaimana ia memiliki integritas yang luar biasa. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita Yusuf mengalami berbagai macam perlakuan yang tidak menyenangkan secara manusia, Bapak Ibu. Dimulai dari ketika ia berada di rumahnya, di dalam keluarganya, yang seharusnya sebagai keluarga, sebagai saudara, yang harusnya terjadi adalah saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi Yusuf tidak mendapatkan perlakuan itu dari saudara-saudaranya. Justru yang dia alami adalah perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Mereka seringkali mengejek dia, dan bukan hanya mengejek, bahkan mereka juga merencanakan untuk membunuh Yusuf. Nah, ini satu keadaan yang tidak baik sebenarnya, Bapak Ibu. Tetapi atas intervensi daripada Tuhan sendiri, sehingga ketika mereka sudah merencanakan, bermufakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Yusuf, Tuhan memakai kakaknya yang tertua, yaitu Ruben, sehingga dia menghalangi mereka dari rencana jahat mereka ini. Nah, ini perlakuan yang dialami oleh Yusuf ketika dia ada di rumah saudara-saudaranya. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Bahkan mereka pada akhirnya menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar yang lewat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi situasi ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Ini berlanjut sampai ketika Yusuf ada di Mesir. Ketika ia dijual kepada Potifar, Bapak Ibu, maka ia bekerja di rumah Potifar. Nah, ketika dia bekerja di rumah Potifar, karena Yusuf ada di rumah Potifar, maka dikatakan oleh firman Tuhan, rumah Potifar diberkati oleh Tuhan karena ada Yusuf, orang benar di sana. Tetapi Bapak Ibu, ketika ia bekerja dengan baik, dengan total kepada tuannya, tetapi justru ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tuannya sendiri. Istri Potifar yang kita sudah pelajari pada hari kemarin, Bapak Ibu, bagaimana yang berusaha membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia, tapi karena Yusuf tidak mau, sehingga akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, dan inilah kemudian ia masuk ke dalam penjara. Situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Sudah bekerja dengan baik, bahkan rumah Potifar itu diberkati oleh Tuhan karena keberadaan dari Yusuf, orang benar di rumah mereka. Tetapi justru Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari tuannya. Bukan hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Ketika Yusuf kemudian masuk ke dalam penjara, maka kalau kita membaca firman Tuhan, ada dua pegawai daripada raja itu yang kemudian juga bersama-sama dengan dia di dalam penjara, yaitu kepala juru minum dan kepala juru roti. Nah, ketika kemudian dia memberikan arti dari mimpi kedua orang ini, dan singkat cerita, maka arti daripada mimpi ini terrealisasi, sehingga ketika juru minum ini mendapatkan kembali posisinya, maka kita lihat, Bapak Ibu, ia melupakan Yusuf yang sudah memberitahukan arti mimpinya kepada dia ketika berada di dalam penjara. Nah, kita lihat satu perjalanan yang dialami oleh Yusuf. Mulai dari saudara-saudaranya yang tidak senang dengannya. Kemudian masuk ketika ia ada di Mesir, ia juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dan juga ketika dia bertemu dengan orang di penjara, kalau saya mau katakan kedua orang ini, apalagi secara khusus bagi juru minuman, dia adalah seperti kacang melupa pada kulitnya. Dia sudah bantu memberikan arti daripada mimpinya, tapi ia dilupakan.
Nah, Bapak Ibu, ini situasi-situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi, bagaimana respon dari Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan setiap situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini? Yang menariknya Bapak Ibu, ia tidak mempersalahkan siapa-siapa. Dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya meskipun mereka berupaya untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada dia. Dia pun juga tidak membalas kejahatan atau ketika dia sudah mendapatkan posisi sebagai seorang nomor 2 di Mesir kepada istri Potifar, ia tidak melakukan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sangat menarik bagi saya Bapak Ibu ketika saya membaca di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke 50 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ini kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah, ini menjadi prinsipnya, pemikiran daripada Yusuf, sehingga ia tidak menjadi marah ketika dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan membawa Yusuf ke Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yusuf punya cara pandang terhadap setiap kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dia tidak sibuk untuk mempersalahkan saudaranya, dia tidak sibuk untuk mempersalahkan istri Potifar dan juga juru minuman. Tidak, tetapi dia melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah hidup Yusuf ini? Kita bisa belajar ketika saya dan saudara, mungkin kita akan menghadapi situasi-situasi yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Kita sudah hidup dengan benar, tetapi kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Mungkin itu dari keluarga kita, mungkin itu dari rekan kerja kita, mungkin itu juga dari orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, janganlah kemudian menjadi kecewa, janganlah kemudian mempersalahkan situasi, mempersalahkan keadaan, tetapi marilah melihat segala situasi yang kita alami itu dari sudut pandang Tuhan. Selagi saya dan saudara kita hidup dalam kebenaran, maka segala situasi yang sulit kita alami itu dalam rancangan Tuhan. Tuhan merancang semuanya itu untuk mendatangkan suatu kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan kalau kita lihat dari Yusuf, Bapak Ibu, kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tetapi satu kebaikan bagi satu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita melihat segala situasi, kita menerima segala situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan itu dengan cara yang benar, melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Karena kalau kita melihat segala situasi itu dari sudut pandang Tuhan, maka kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah menyerah dan putus asa dalam hidup. Karena kita tahu semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.